Yosef semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Primartiwi, saya biasa dipanggil Anggit, dan saya lulusan di SMA Santo Yosef itu masuk tahun 2012 dan lulus tahun 2015. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Diponegoro Semarang, mengambil prodi Ilmu Komunikasi Jurnalistik, dan sudah lulus tahun 2019 kemarin, tepatnya di bulan Agustus. Nah, dari bersekolah di SMA Santo Yosef itu tidak pernah ada kata menyesal, bahkan tidak pernah ada kata sedih saya sekolah di SMA Santo Yosef. Justru saya bangga karena berkat guru dan karyawan di SMA Santo Yosef saya memiliki banyak hal yang sudah saya dapatkan sampai saat ini dan juga berguna bagi saya sampai saat ini. Termasuk salah satunya adalah ketika saya memegang jabatan sebagai wakil dan ketua OSIS karena bimbingan dan dukungan dari para guru dan karyawan, khususnya di guru pembimbing OSIS dan juga kesiswaan, saya memiliki kemampuan di bidang public speaking, kemudian manajemen organisasi, kemudian di bidang IO, manajemen, dan lain sebagainya. Dan hal itu tidak pernah saya dapatkan di tempat lain. Maka dari itu, saya berterima kasih banyak kepada guru dan karyawan SMA Santo Yosef yang dengan tulus hati membimbing, mendidik, mengajari ketika saya kesusahan, ketika saya kesulitan, untuk meyakinkan diri saya juga bahwa saya bisa. Itu luar biasa untuk mereka semua yang tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh untuk tetap mengajari anak-anaknya agar memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan hal apa yang sudah saya lakukan dan saya dapatkan selama di SMA Santo Yosef itu cukup banyak. Salah satunya adalah karena berkat dedikasi yang tinggi dan semangat belajar yang tinggi juga dari guru dan karyawan yang sudah mengajarkan, saya mampu membawa SMA Santo Yosef maju ke perwakilan menjadi duta perdamaian dan juga agent of peace yang diselenggarakan oleh Peace Generation dan juga Yayasan Askobi, Asosiasi Korban Bencana Bom Indonesia pada tahun 2013 sampai 2014 kemarin. Kemudian saya juga bersama teman-teman OSIS, saya mampu membangkitkan kembali kreativitas siswa di bidang pensi yang sebelumnya pensi SMA Santo Yosef sudah lama terkubur, bahkan tidak terdengar lagi. Dan karena itulah saya cukup bangga pada diri saya sendiri dan juga bersama teman-teman OSIS lainnya mampu membawa SMA Santo Yosef mendapat nama di Yayasan Askobi dan juga Peace Generation di Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Roring, saya alumni Yosef tahun 2018. Setelah lulus dari Santo Yosef, saya melanjutkan studi saya ke sekolah pilot yang berada di Bali yang bernama Bali International Flight Academy. Saya menempuh pendidikan di Bali International Flight Academy dimulai pada tahun 2018 akhir dan selesai pada tahun 2020 awal. Selama bersekolah di SMA Pangdilur Santo Yosef dahulu, yaitu hubungan antara saya dengan guru-guru saya, terlebih terkhusus untuk wali kelas saya dahulu dari kelas 10 sampai kelas 12, Ibu Yuni dan Ibu Fatma. Mereka dahulu selalu memberikan semangat bagi saya untuk menggapai cita-cita saya, dan mereka selalu memberikan kritik yang membangun bagi saya dan pribadi saya, dan tidak lupa juga memberikan nasihat-nasihat yang baik dan bisa saya jadikan bekal untuk saya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Yifta Christopherus Asia Sanjaya dan saya merupakan alumnus dari SMA Pangudi-Luhur Santo Yosef tahun 2018. Saat ini saya sedang menempuh dua studi di dua perguruan tinggi yang berbeda. Yang pertama, saya sedang menyelesaikan studi di program studi Bahasa Mandarin Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret, dan saya juga sedang menempuh studi di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi. Jika ditanya soal kesan dan pengalaman yang saya rasakan selama di SMA Santo Yosef, tentu jawabannya sangat banyak. Selama saya bersekolah di sana, ada banyak hal, ada banyak manfaat, dan juga ada banyak pembelajaran yang bisa saya terapkan setelah saya lulus dari SMA. Hal-hal tersebut yang saya rangkum menjadi 2C, yaitu creativity dan critical thinking. Selama saya bersekolah di Yosef mampu mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif, suportif, dan juga kondusif. Itulah mengapa saya saat ini bisa menjadi seorang yang kreatif, berpikir cepat walaupun berada di bawah tekanan. Guru-guru di SMA Yosef juga mampu merangsang daya pikir dan juga semangat juang siswanya dalam menciptakan kreasi dan menumbuhkan kreativitas
saat di SMA Yosef ini kritik kritiknya sudah dibangun sejak dini, bahkan dari kelas 10, baik itu melalui pendidikan karakter maupun melalui mata pelajaran KPL-an ya. Jadi guru-guru di SMA Santo Yosef ini sangat suportif sekali dan juga sangat partisipatif, tidak hanya diam saja ketika siswanya mungkin pasif, tapi guru-guru ini mampu untuk merangsang dan mengajak siswa-siswanya untuk mau berpikir, tidak hanya sekedar tahu, tapi mau mengajak siswanya untuk menjelajahi daya ruang berpikir yang lebih jauh, sehingga siswa tidak hanya sekedar tahu, tapi siswa mau belajar untuk mengkritisi hal-hal yang mungkin itu merupakan hal-hal kecil. Halo, perkenalkan, nama aku Nicholas Yohanes, aku Yosefer 2015. Sekarang aku berkuliah di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Ketika sekolah di Yosef itu tuh sungguh berwarna. Aku bisa bertemu banyak teman-teman yang pasti itu teman-teman yang memiliki banyak latar belakang ya, beda latar belakang. Dan ketika kamu menjalin pertemanan di Yosef itu sungguh suatu dinamika yang unik, karena kita menjalin suatu relasi yang berbeda-beda gitu. Terus gurunya di Yosef itu pun, aku ketika bersekolah di sana pun sungguh ramah dan baik sekali. Aku selalu didukung sama guru-gurunya di Yosef. Aku ketika mungkin aku sedang kesusahan ketika mengerjakan suatu tugas, guru-guru itu sungguh membantuku untuk menyelesaikan, untuk memberi panduan-panduanku untuk mengerjakan tugas gitu. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ellen, aku Yosef lulusan tahun 2017 dan dulu aku di jurusan bahasa. Dan sekarang aku masih kuliah semester 7 di UPH, Universitas Pelita Harapan di Tangerang, dan aku ngambil di Fakultas Teachers College di jurusan khususnya pendidikan guru sekolah dasar. Dan waktu dulu di Yosef, hal yang paling berkesan itu ketika aku ikut organisasi OSIS. Itu hal yang sangat menyenangkan dan tak terlupakan, kan di sana aku belajar banyak hal, keluar dari zona nyaman, ketemu teman-teman baru, dan juga dipercaya menjadi ketua OSIS waktu itu di periode 2016-2017. Jadi tanggung jawabnya semakin banyak dan semakin belajar banyak hal juga gitu, dalam hal memimpin, berani berbicara juga di depan itu. Dan juga hal kedua yang menarik dan tak terlupakan itu waktu adanya teater Abah waktu aku masih kelas 11 sama teman-teman dan juga pembinanya Pak Tri. Kita sama-sama membuat sebuah pentas teater dan itu sangat-sangat seru dan tak terlupakan karena kerjasama dan kompaknya sebagai teman kelas tuh nggak bisa dilupain gitu. Terus dan itu yang membuat aku berdampak waktu kuliah. Aku juga jadi ikut lagi organisasi di UKM gitu, mahasiswa. Jadi banyak hal yang aku belajar dan syukuri karena juga di Yosef tuh teman-teman guru-gurunya tuh sangat ramah dan pembawaan mereka tuh jadi kayak teman gitu untuk kita gitu. Jadi itu sangat berkesan dan gak akan pernah terlupakan pasti.